Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa penonton N2S TV dimanapun berada, basu kita balik di posisi kampung halaman. Ya, hari ko kami batigo datang balik mahota. Mudah-mudahan sanak sekalian kami pasui dalam keadaan sehat wal afiat. Ko indak karena bulan indaklah bintang meninggi hari. Ko indak karena Tuan John pasisi kampung halaman, indaklah kami sampai kamari. Maulang jajaklah kami di Lapo warung Sibolga Indah. Ko istilah bahasa kini kata di Bukit Aido katanya. Tapi nan jalenyo di Bukit Pincuran Garoba. Ya kan tulang? Iya. Ya kami tahu? Iya. Nah, jadi ya dalam keadaan sehat walafiat kita sadonyo dapat melakukan kegiatan dan aktivitasnya masing-masing. Ya. Padialah patah pandayung biduk sampai jua kamuaro alam mahota kami balik samud duduk malape taraga kasana sudaru. Bisa sana. Jadi itu anak penonton, kalau soal keresahan hidup kita kok memang tidak habis-habisnya tulang. Ada saja masalah. Bapak Meta? Iya. Jadi tentu ada keprihatinan maitam, keprihatinan tulang, apa yang terpantau mungkin membaca apakah itu di media sosial, apakah itu di surat kabar, apakah itu mendengar di televisi dan ya, sumber informasi lainnya. Ambo ada hal nan secara khusus ikom hitam. Rupanya narkoba kok memang tidak habis-habisnya urusan. Narkoba? Narkoba. Apa itu narkoba? Itu kan singkatan. Narkoba. Jadi belum itu? Tidak. Udah kena narkoba dia itu. Salah sampai. Kalah. Apa itu? Apa tadi Mama cek kan? Ada keresahan kita, ambolah kamu katakan. Melihat masalah peredaran narkoba ko. Di mana-mana, di kota-kota lain, bahkan iya narkoba itu kan tulang, narkotika dan obat-obat terlarang. Kan itu. Dan itu ada undang-undangnya. Narkoba, Iya. narkotika dan obat-obat terlarang. Narkoba. Itulah. Jadi panalah nampak di televisi. Razia kampung narkoba. Kampung narkoba? Oleh aparat kepolisian di satu wilayah di Sumatera Utara, ya.
namanya kampung narkoba. Digerebek bla 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 bla. Rupanya kane tangkok lah. Ada mudo-mudo nampak, ditahan. Nah, keluar saja lah dari rumah tu ayahnya atau wangkunya membawa kalewang. Wah, Dibawa kalewang menghadapi petugas. pas lah itu Mama Antong. Gini, Hmm. narkoba kan, narkotika dan obat terlarang. Kan itu aja berita sekarang di TV itu. Justru itulah. Maka terentol dikatakan kan di mana-mana kan. Iya. Kalau dalam hati ambo, alah salah si mamaku. Mengapa? Bah, di mana-mana mama, Di banyak mana- orang mengenal musik. Di mana-mana, mana gitar? Mana gitar? Malah simpan. Banyak orang mengenal musik. Nah, itu. Masalah narkoba ini kan banyak di TV. Jadi di mana-mana pun banyak orang mengenal narkoba. Iya, itu. Jadi makanya wajar. Bermacam-macam itu jenis narkoba kan. bermacam-macam itu jenis narkoba. Terus Gantung kelewang ini. apa tadi? Kan wajar ayahnya, bapaknya membawa kelewang menghadapi petugas. Membela anaknya. Iya, karena apa? Hah. Obat terlarang. Anaknya itu kan seorang dokter. Kenapa ditangkap dokter? Nggak ada dokternya. Tapi obat kan yang menjual obat itu kan dokter. Obat terlarang, narkoba, ganja. Oh, bukan dokter itu. Bukan. Jadi digerebek lah karena si orang tua ini yang bawa kelewang ini mengatakan bahwa anaknya bukan pengedar narkoba. Bukan dokter. Masalah petugas ke dalam rumah itu dapatlah barbuk. Apa barbut ini Apa lagi? barbuk? Apa barbuk? Barbuk. Barang bukti. Oh, pandai Pak Sudu. Nah, baiklah 100. Anti jabu di rumah. Nah, kemudian 2 hari kemudian dapatlah dirazia itu kalau itu Galambo. Razia lah ladang ganja arah ke Kabupaten Madinah. Tapsel. Iya. Hmm. Iya kan? Iya. Petugas naik ke atas bukit. Oh, macam DC itu ya? Kan DC Jadi- macam itu ya? Petugas naik ke ladang ganja itu, Ah. sepeda motornya tinggal di bawah. Sepeda motor petugas ini. Ah, iya, iya. Nah, sepeda motornya dibakar. Jauh. Jadi, aduh ya. Memang ala marebak bana rupanya peredaran narkoba ko yo apakah itu sabu, apakah itu ganjo. Jadi suatu keprihatinan adalah bagi kita. Artinya apapun yang diedarkan dan bana mau narkoba tu barang-barang narkotika dan obat-obat terlarang tu kan tulang. Itu kan sudah ada undang-undangnya itu. Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Iya. Sudah diatur semua kelas 1, kelas 2, tahap apalah namanya itu di situ kan. Jadi rasa prihatin kita itu kalau di Sibolga gitu kok nampaknya macam tanang-tanang saja kan. Ya kan? Tapi itu yang lebih bahaya, Bang. Nah, itu jangan katakan tenang-tenang, air tenang menghanyutkan. Menghanyutkan. Babo. Enggak lah, kalau air yang tenang-tenang juga. Tapi bisa menghanyutkan. Tentu. Bisa. Kalau Ada member tenangan itu. Malah menghanyutkan siapa? ting, itu air ditampung. Tapi yang memakaikan air tenang bisa menghanyutkan. Betul. Air dalam ember tenang, menghanyutkan apa? Ya, tapi itu kan air ditampung. Yang penting air. Air tenang, air ditampung Kalau itu kan. katakan, Hmm. jangan dikira air laut yang tenang. Tahu orang, kok air. Di ember air, air. Tidak ada menghanyutkan itu dah. Ting, ronde kedua. Pas kau timun naik. Makanya mengecek itu jelas. Jelas hanya mengecek dah. Barulah jelas, air tenang bisa menghanyutkan. Itu kan kutipan dari peribahasa. Dari bahasa belum tentu benar. Tapi itu sebagai nasihat. Bah, nasihat lu kalau tidak benar tidak usah diikuti. Itu kan sebagai pituah. Walaupun pituah, Itu kan menyingkirkan mudo-mudo. tidak perlu. Air tenang menghanyutkan. Bah. Bak kata tulang tadi kan. Ting, ronde ketiga. Air tenang Jadi menghanyutkan. nampaknya si Boga aku tenang-tenang. Bukan berarti tidak ada kasus di luar nun. Ada. Cuma kan tidak terlacak atau tidak terpantau. Ataukah sengaja didiam-diamkan, kita tidak tahu. Tapi keprihatinan kita. Karena apa? Apa ceritanya? Pada dia yang memakai saja, apalagi nan menjual atau mengedarkan, apalagi jadi bandar, sama-sama masuk kerangkeng. Istilah kerangkeng kok. Karangkai kan untuk hewan-hewan liar yang ditangkapnya itu. Betul. Jadi pengedar narkoba itu masuk kerangkeng macam Yang di itu sini, tadi gua. macam yang di sini tuh. Iya. Iya.
Jadi macam nanti langkat itu kan ada kerangkeng. Iya. Nah, itu kan simpang siur juga penjelasannya kan? Nggak tahu dah kalau di simpang mana itu kerangkengnya tuh. Simpang siur. Simpang yang ada di sini itu simpang Sitiur, dah ada simpang siur. Ala baru bah ala baganti. Simpang Limo, dah simpang siur dah. Simpang siur dah apa? Ditanya nan Berapa Bapak dibayar oleh si simpang kok ini? Teng ronde keempat. Maksud umum cemiko maitam. Ah, Setiap tindak kejahatan, simpang siur. tindak pidana, itu kan ada sanksinya. Iya. Nah, sanksinya itu tentu masalah hukum. Iya. Maka diproses, misalnya diponis hakim sekian tahun, kan masuk kerangkeng. Nah, ternyata kasus kerangkeng di Langkat itu kan tidak macam itu. Alasanan punya kerangkeng katanya untuk rehabilitasi orang-orang narkobais. Bagus. Ah, tapi disuruh bekerja katanya Bagus. tanpa gaji. Bagus. Iya kan? Kemudian ada lagi informasi tidak boleh beribadah, tidak boleh berkomunikasi dan lain-lain. Itu kan katanya. Ninna tuh ninna. Berita itu dari televisi. Tapi kalau melihat berita itu aku, Ah, berarti apakah pemerintah ini sudah mengizinkan masyarakat membuat kerangkeng itu? itulah ya. Sudah. Buktinya ada kan? Ada. Buktinya kan ada. Buktinya dia kan Karena macam ini. kalau mobil tuh ndak ada kerangkengnya, kan dianggap parkir liar. Apalagi menginap di tepi jalan. Nah, harus ada kerangkengnya. Bah, udah ada, jangan lagi dibahas itu. Udah ada kerangkengnya. Oh, kerangkeng kok garasi. Ya kan kerangkeng itu bisa berarti macam-macam, bisa kandang, Iya, bisa penjara. Pokoknya nanti dikurung lah. Yang dikurung lah. Kerangkeng. Maksudnya kerangkeng narkoba ini yang macam dilangkat, bukan kerangkeng semuanya. Iya. Ini dijeda dulu, kasih contoh, kan contoh. Bahwa kerangkeng itu bisa bermacam-macam, bisa Bermacam-macam. berbentuk kandang, bisa berbentuk garasi, Sarang burung. bisa itu. Jadi- Tapi tidak juga kalau mobil masuk kerangkeng tidak panas, udah nggak masuk mobil masuk kerangkeng kan? Kalau macam ini, kalau akuarium kerangkeng juga itu. Kerangkeng. Kerangkeng itu. Ikannya kan di kerangkeng. Tapi kacanya. Ya dalam air di kerangkeng. Enggak kan kerangkeng itu kan bukan harus dari kaca, bukan harus dari besi, bukan harus dari itu. kayu. Itunya. Jadi Tapi kalau di tempat tetangga enggak kerangkeng namanya. ah, Kalau di tempat tetangga numpang. gitu ya. Jadi kalau yang di kerangkeng itu adalah mobil, iya kan? Itulah namanya, nama apanya? Garasi. Garasi. Nah, garasi. Ya. Kalau Itu. kalau yang macam di berita-berita di lapas lah, suka miskin atau Kerangkeng. udah namanya suka miskin, tapi ada AC, ada spring bed, Iya. tapi kerangkeng namanya. Itu untuk mengingatkan. Kerangkeng lah. Tapi ada AC, lengkap semua. Ada. Tadi apa? Suka miskin kan? Berarti mereka enggak sombong. Itu. Tapi suka miskin, namanya suka Maka miskin. nggak sombong. Tapi mewah di dalam. Iya, itu orang yang enggak sombong. Oh, nggak sombong. Karena dalam rumah pun bisa dikatakan kerangkeng. Betul. Kenapa begitu? Iya, kalau kerangkeng bini itu tidak bisa. Mengatakan itu dia. Tidak mudah. Status dalam pengawasan istri. Nah, itu. Status, Kan? Dalam pengawasan istri. Nggak bisa komen. Ya, abang. Kalau pulang abang, ya kan? Nah, itulah. Tapi jangan salah Pak Sud. Sebenarnya si Mak macam itu hanya. Di mana? Balikan nasi goreng. Itu termasuk kerangkeng. Termasuk kerangkeng itu ya. Alhamdulillah. Lanjutkanlah. Nah, jadi Soal narkoba dan kerangkeng kok. nah, selain daripada narkoba dan kerangkeng hubungannya, kita pun ya semakin prihatin karena banyak pula pejabat-pejabat kita nan masuk kerangkeng. Ada wali kota, ada bupati, iya kan? Awal tahun ini kan 2022. Januari. OTT langsung gitu. OTT berapa kali KPK kan? Itu kan pejabat-pejabat ya kepala daerah loh. Yang bupati mana itu? Kepala daerah itu loh yo. Yang calon ibu kota itu. Lah iya, iki ono bupati, ono wali kota jeblos kan nang kerangkeng ki lho. Jadi Mama, jeblos sebenarnya Nah, macam iko supaya orang nan mendanga apunan kita hotakan kok ndak bingung. Sebenarnya kamano
lari arah mengecek Mamak Puking. Perjelas dulu tadi soal narkoba, kerangkeng, lalu bupati. Nggak jale. Macam iko, maksud ambo bahwa sonyo setiap karajo, termasuk karajo narkoba tadi itu, konsekuensinya kan kerangkeng. Para pejabat kita pun kok nan karajonyo pun ya pahamlah kita, ya kan, mempermainkan anggaran atau apa gratifikasi apa, yo gratifikasi sogo apa segala macam, risikonya kan kerangkeng juga. Iya, jadi segala apa yang kita lakukan kok sebenarnya risikonya pasti ada. Iyalah, pas. Terlepas dari baik buruk yang kita terima, tapi tidak sadonya juga orang nan katakan tadi mengatakan bahwa mempermainkan anggaran akan masuk ke ranking. Iya kalau terbukti. Anggaran mau macam-macam itu kalau nggak. Lah, masuk ke ranking mudah. Terbukti. Mempermainkan. Iya betul. Tapi kalau terbukti merugikan negara, itu. Itu baru benar. Kalau ada terbukti merugikan negara. Iya. Kalau ternyata ini mempermainkan anggaran itu untuk menutupi ini, untuk membangun ini. Reposing. Makanya itu. Nah jadi tidak sadonyo. Makanya harus jelas. Maka tadi dari sejak awal mengatakan, Mama jale-jale mengecek. Jangan membingungin orang. Tidak ada membingungin dah. Ting, ronde kelima. Maksud ambo kita sampaikan itu, mak anak kita pun berpikir, kemana arah cerita orang kok? Kamu macam itu. Karena kok dijalikan sadonyo beko, manudu-nudu orang kok. Katanya macam itu. Tidak manudu-nudu. Maksudnya Mama, jale kita mengecek bahwa ketika kita misalnya tadi Mama katakan mempermainkan anggaran yang merugikan negara. Katakanlah macam itu. Memang itu kia adalah nama katakan. Kalau dikatakan. Ada lagi gini ya, yang merugikan negara dan mencoreng masyarakat. Kurang karajo namanya itu. Termasuk dalam atau nanti ada hubungannya ke kerangkeng nggak tahu. Ini apa itu? udah hampir tiap hari lah. Berita-berita tentang begal itu, sadis-sadis. Begal. Itu yang lebih parah sekarang. Jadi begal, terus pelecehan seksual. Kan kerangkeng juga ujungnya. Ya ke kerangkeng itu. Kerangkeng ujungnya. Berarti dari situ yang bisa aku simpulkan lah, janganlah si Mama atau si Maitam. Jadi, simpulkanlah. Ada kesimpulan kok. Berarti mau berakhir leko kan? Iya. Belum lagi. Baru kesimpulan. Apa? Manusia masyarakat itu sekarang stres. Itulah. Jadi memang banyak pendapat lah di luar itu mengatakan ya karena tekanan ekonomi lah, lapangan kerja minim lah segala macam sehingga orang berlaku sesuka hati, menyalahi hukum, ya kan, tindakan pidana dan segala macam, ya kan. Nah jadi ya apa namanya, kita harus semakin prihatin lah kita melihat kondisi kehidupan kita sehari-hari kok memang semakin prihatin. Apa boleh buat? Kamu sebuah saja tulang, Maitam. Di antara pejabat tadi itu nanala di OTT oleh KPK, iya kan? Sebuah saja pertanyaan ambo, tapi beko kita lanjutkan, kotaku, iya kan? Iya. Nah, itu apa namanya? Sebuah pertanyaan ambo, ala banyak anyo pejabat-pejabat sekelas wali kota, bupati, iya kan, dan pejabat-pejabat daerah, dan masuk ke rangkeng, kan macam itu? Kelangkat itu ya? Ya termasuklah itu, ya kan, ada yang di Bekasi, ada yang di mana kan, nah, masuk ke rangkeng dalam proses dan selanjutnya. Pertanyaan ambo, sebuah saja, siapa menyusul? Terus anak penonton akan kami sambung balik, Pasisi Kampung Halaman.
Bisa nak penonton, kita sambung balik otak kita, posisi kampung halaman. Jadi Mak Itam sama Tulam, kita kan tidak tahu ini bagaimana terjadinya kondisi seperti itu. Kata orang karena tekanan hidup, tekanan ekonomi, ya kan ingin cepat kaya dan sebagainya dan sebagainya. Gitu toh? Toh. Iya toh? Toh. Lah, jadi bagaimana? Apakah ini memang sudah terstruktur sedemikian rupa? Tadi Mama kecekkan semiko. Apa? Sudah banyak kita lihat pimpinan daerah segala macam sudah masuk Kerangkeng. Iya. Pertanyaan Mama tadi, siapa menyusul? Pertanyaan nomor 10 Mama. Ikut. Ternyata memasukkan ke kerangkeng tidak efektif Alasan. karena masih terus berlanjut. Berarti suka orang masuk. Berarti di dalam kerangkeng itu pun tidak menyusahkan, no? Tidak membuat jerah. Tidak membuat. Kenapa dia tidak jerah? Karena dalam kerangkeng kamu tidak membuat tidak susah ini. Oh. Tidak berubah. Tidak berubah. Jadi Semakin Power banyak Ranger. orang yang masuk, tetap hanya semakin banyak orang yang melakukan. Iya. Berarti tidak efektif memasukkannya ke kerangkeng. Pas lah itu. Efektifnya ke mana kita masukkan? Bunuh. Dimatikan. Hukum mati. Hah? Janganlah. Macam di Cina itu kan kayak gitu. Janganlah main hukum mati. Nanti dibilang melanggar hak asasi manusia. Kalau aku maunya aku membunuhnya itu, tapi kan enggak. Jangan. Apa tadi? Jangan. Mana kalewang tadi? Mana kalewang? Mana dulu? Jangan. Mana kalewang itu? Jangan. Jangan. Bunuh kau tuh, menang. Jangan emosi. Ambil dulu mama. Padirkan saya lah. Mana kalewang tuh? Mak kita tunjukkan dulu. Nanti mas. Bahwa kita pun punya senjata, itu maksudnya bos. Salah, itulah Mama salah mengartikan. Apa? Nah, bermaksud tadi tidak efektif. Betul. Berarti harus ada metode atau cara baru untuk membuat hukuman supaya mereka jerah. Kalau hanya sekedar masuk kerangkeng, kita kan tidak tahu. Ini di kerangkeng di Pulau Jakarta atau di mana lah, Kalimantan Nen misalnya. Kita kan tidak tahu kelanjutannya macam-macam. Sekedar masuk kerangkeng, apakah ini keluar diam-diam? Itu dulu kan? Dan biasanya, kalau dari media kita udah setelah kok jor-joran kau beritanya bahwa bupati ini sebagai OTT tertangkap segala macam masuk segala macam. Setelah itu hilang beritanya kok. Hilang. Ya, karena sedang mendekam. Kelanjutannya enggak ada. Tidak ada. Aduh, tapi sudah bebas saja diberitakan siapa. Apakah ketika masuk kerangkeng Nyoko kan tidak tahu ini di kerangkeng atau tidak? Iya. Hanya cerita saja yang kita dengar ini di kerangkeng. Iya, enggak tahu mungkin saldonya disorot, dicampaikan saldonya udah berapa ribu itu. Wah. Buktinya ada ini satu. Si Gayus bisa nonton tenis. Itu cerita Kelas dunia. lama itu. Itulah saya Aku bukti. akan berlanjut ke cerita-cerita kini. Iya, cerita Mana lama. kemenangan memasuk aja. Cerita lama. Emosi pula menjadi. Cerita lama itu tidak berlaku itu lagi. Nah, itulah kacang. Bapak-bapak jangan main sorong saya. Tunggu dulu, Bang. Tunggu bapak belum giliran lagi. Siapa lagi? Bapak. Alah, itu jelas dong. Jadi efek jerah itu tidak nampak. Nggak nampak. Kau Amo mengatakan kerja paksa disuruh. Itu jelai. Ada zaman bulan, duitku Mama. Pak dia pulangkan balik zaman tuh. Hah? Nggak bisa. Mengapa tidak bisa? Nggak bisa kita pulangkan zaman. Memang Kecuali betul. kita punya mesin waktu. Iyo kan, lorong waktu. Jadi macam mana caranya? Ya macam mana caranya? Kan pejabat itu kan termasuk orang yang stres juga itu. Jadi macam Stres karena mungkin pengaruh di belakangnya orang rumah. Macam Pak Suti itu kan. Makanya dia berbuat seperti itu. Alah, jadi. Kalau itu jadi persoalan. Oke. Jadi lari juga ke raju tuh. Iya. Menyimpang juga ya. Iya. Oke lah. Kalaupun ada yang menyusul masuk kerangkeng, apakah karena narkoba, karena penipuan, karena pemerkosaan, karena korupsi, karena begal, karena mencopet, Karena lamo pulang ke rajo, ndak jale ke mano, syuting ndak ada, lamo jo pulang. siapa itu? Ada dah, itu contoh. Masuk kerangkeng. Siapapun ceritanya apa tindak kriminal perlakuan sana tadi contoh-contoh tuh masuk kerangkeng, tak pulang sekali lagi. Siapa menyusul? Itu terlepas dari soal macam mana di kerangkeng tuh. Nah, kok ada yang menyusul,
Alalah, mantap bela kita. Itu hanya lain. Berarti susah juga kan? Ikut contoh. Contoh. Ikut kan apa namanya? Misalnya mama masuk kerangkeng. Yo. Misalnya, misal contoh. Mama masuk datanglah. Situlang. Mula kita antekkan ke sini katanya. Ke mana itu? Misalnya mama masuk kerangkeng. Datang ambo katon, menyusul bunambo. Maksud masuk kerangkeng menyusul. Aku nak mengawani mantikkan mama dah. Dan menyusul tadi kok tentu yang terlibat kasus. Makanya ambo katakan tadi mama mengecek itu lengkap. Ya. Kalau memang gara-gara syuting terlambat pulang jelas. Ya, kalau tidak syuting terlambat pulang juga, kan tidak jelas karena kalau pulang malam alasan terlambat syuting, iko kerangkeng udah di dalam, di luar, tidak boleh masuk ke rumah. Oh, di pintu. Dikunci pintu. Yo, kamar pun dikunci. Itu aja dah. Nanti datang siapa boleh itu? macam lagu Batak itu dah. Mak Butet, buka jo. Di luar umur po. Buka jo. Langsung oni yo. Buka deh mo, buka deh mo. Aja piga mulak ko. Gitu jadi nanti. Oh itu. Iya. Jadi di kerangkeng lah di luar, bukan di dalam. Di luar umur po. Di kerangkeng di luar. Iya. Oke lah di sana penonton. Bukan bermaksud untuk menuduh barang kasih apa Dan bukan maksud untuk memanas-manasi suasana. Betul, itu keprihatinan kami. Ya, katakanlah sebagai masyarakat dan rakyat, ternyata banyak kasus di luar nun dan selalu bertindak kriminal, berbau kriminal, mati rasa, suka hati, bukan main hakim sendiri lagi, tapi main hakim rame-rame. Kan biasa itu kan? Biasa. Ada. Main pukul rame-rame, jadi hakim rame-rame. Jadi ada kamu kita masuk ya. Ini Jokowi bang. Iya, kamu Di mana sekarang? Di situ lah. Samping. Oke. Jadi macam itu mama. Tadi mama katakan tuh bahwa keprihatinan kita bahwasanya kejadian-kejadian yang kita lihat membuat kita prihatin. betul. Namun tentunya ada hal yang perlu kita sama juga memperhatikan. Iya. Bahwa kejadian seperti macam itu tentu berawal bisa dari lingkungan keluarga, Iya. dengan kehidupan sehari-hari. Nah berarti kita kan ikut jadi pengawas. Ya setidaknya maraso lah, iya kan? Kamu tidak merasa. Jadi Alah, membuat jadi pengawas. Iya. Oke lah, jadi koba itu caranya suka tibe lah, ya, suka tibe, nadak kemana arah tujuan hidup kau terserah. Mau bagus, jalankan yang bagus. Mau kerangkeng, suka timuna, apa caranya? Itu hanya lada. Nah, itu ada. Besar kecil ya, besar kecil. Bah, besar kecil berapa itu? Besar kecil, mali apa Jelas banget. Besar kecil itu bukan salah pengertian orang dah. Besar kecil urusannya. Besar atau kecil? Lain Besar kecil urusannya, kok tindak pidana kerangkeng. Tolonglah mau ya. Apa? Tamu kita ada dah. Tadi siapa dulu, Bang? Macam Miko. Siapa? Iya bang. Kerangkeng. Apa? Dan terpikir di sana Doli. Iya bang. Kami tadi lah bercerita soal kerangkeng. Iya bang. Apa nan terbayang kalau bicara soal kerangkeng? Ah, coba lo dulu. Kerangkeng penjara. Iya. Apa? Apa nan terbayang? Mengapa orang masuk kerangkeng? Karena apa? Iya. Kerangkeng ya kriminal lah, pidana. Kriminal. Tidak kriminal, pidana. Tentu. Belum kau belum tentu dah. Lah itu kan tulis sama itu dah. Iya, ambo beternak pun mau masukkan kerangkengan. Iya. Iya. Mengapa jadi ternak? Kan kerangkeng. Iya, tadi kan kita bicara soal kerangkeng terkait sama orang-orang yang berperilaku salah, melanggar aturan, melanggar hukum, menipu dan segala macam. Kawan. Jangan ke bebek pulu dimasukkan kerangkeng ini. Bukan bebek. Halo bebek. Iya. Apa? Boleh. Dah tunggu ayo. Jadi, Cumi-cumi. sana Doli macam itu. Iya bang. Iku kan laku kok guna kagasan Iya. dengan maksud untuk mengisi apa kegiatan di Siko kan? Iya bang. Apa Sekaligus pengalaman yang paling
menyedihkan. Oh, di Siko bang biasanya. Agak kare suara tuh. Iya, kalau di kita kok kini kendala lampu lah bang. Lampu, Iya, lampu listrik. iya. Oh, dari ya? Berarti kena kerangkeng lampu. Iya, iya. Halapan diminta. Mana bisa diminta dah, Mama? Kemarin bang. Lurus. Nah itulah jalan Kemarin, dari tadi dah jual pas jalan. berkunjung dinas PKP lah, kita sampaikan itu. Ah, cuma dikarenakan balon layado kita bisa model kini kau duduk di Siko, tak tinggal hilang. Jadi kau ala kita sampaikan lagi supaya dipasang pula lampu jalannya bang. Tapi sampai setengah tuh ada kan? Ada bang. Tinggal menyambung kate yo. Iya, Bang. Paling tidak berapa tiang lagi kan? Iya. Berapa tiang ditarik lagi kabelnya kan? Iya. Jaringannya. Iyalah. Apalagi kita lah ada di Siko, mudah-mudahan tidak hilang lagi model sebelum-sebelumnya. Oh. Sebelumnya sampai kami tinggalkan itu bang. Iya. Karajo lah kami dulu, baru kami belok lapak kita kok bang. Iya. Baiklah. Ya karena Lambek mana datang, Iya, jadi Bapak maaf, mengatakannya, Bang. ya kan, kami pernah sampai ke ujung itu tadi. Iya. Terima kasihlah kepada Sanak Doli, kami ala bisa singgah di Lapo juga untuk melakukan kegiatan syuting ko ya. Iya, Terima kasih, insya Allah. mudah-mudahan maju jolah Lapo warung apa? Semoga indah. Warung Sibolga Indah di Bukit Aido atau Bukit Pincuran Gerobak. Gerobak itulah, ya. Jadi macam mana kerangkeng tuh? Di kerangkeng juga lapuk kok. Ya kerangkeng dalam arti bukan terkurung, kan terbuka kuahnya. Iya. Kalau diistilahkan kerangkeng mungkin ada kekurangan-kekurangan, ya kan? Macam lampu tadi. Lampu, ya kan, listrik, ya terbatas, masih Ya, terbatas. kasih bang dah. Ya, baik itu pun artinya apa? Ya kita harapkan kalau bisa memang Bukit Pincuran Gerobak ko menjadi tampe santai, ya kan, istirahat. Baguslah itu. Ya. Jadi urusan penonton, kira-kira baik itulah dulu otak kami hari ko. Ya mudah-mudahan ada guna jon manfaatnya. Sekali lagi kami minta maaf kok agak lari-lari otak kami. Tapi apapun ceritanya, setiap tindak kejahatan mulai dari narkoba sampai ke penipuan, korupsi dan lain-lain itu tindak pidana hukum dan punya resiko masuk kerangkeng. Waspadalah, waspadalah. Hati, Kejahatan itu ya, bukan ada niat, ya, tapi tetapi karena ada karena kesempatan ke kerangkeng. waspadalah, kerangkeng menunggu Anda. Siapa Itulah. menyusul? Iya. Dan siapa menyusul? Kami tunggu kabar dan beritanya. Iya kan? Iya. Sampai itulah dahulu sanak penonton. Terima kasih atas perhatian. Siamat bintang siamat, ketiganya bintang puyuh lago. Di sanak penonton kami, sedonyo kami doakan selamat. Kami dan Bakarajo pun tak jauhlah dari Maro. Balabu biduk di kualo, biduk pincalang babalik haluan. Tentulah iyo tadang salah dikato, mintalah kami samo dimaafkan. Sabah itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu sana. Macam mana kerangkeng bebek itu? Keranteng bebek. Bebek. Ulaulah pandang jauhlah di tangan. Ulaulah pandang jauhlah di tangan.
walaulah